tegak kembali. Ibu mau lihat bagaimana persiapan kalian perhatian sebelum belajar. Semuanya sudah rapi? Sudah. Nah, buku sudah disiapkan di atas meja? Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita telah belajar tentang surah apa? Yasin. Apakah kalian masih ingat berapa ayat? 8. Siapa yang masih ingat surah Yasin apa artinya? Ya. Ya. Nah, surah Yasin ini diturunkan di kota Benar ya. Minggu kemarin kita telah mempelajari surah Yasin. Surah Yasin itu berjumlah 8 ayat yang diambil dari ayat pertama yang artinya atin. Atin artinya itu menjelaskan tentang buah tin, buah tin dan buah zaitun yang memiliki manfaat bagi tubuh kita. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran ketiga kita belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Siapa yang ingin menjadi anak soleh? Semuanya mau ya? Nah, apa saja yang kita lakukan menjadi anak soleh? Nanti ada penjelasannya di sini. Nah, dalam pembelajaran ini ya, coba perhatikan ke depan di layarnya, coba dilihat, diperhatikan dengan baik. Nah, judul garis besar materi kita adalah cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ini adalah pembelajaran yang ketiga. Ya. Nah, pada kelas 5 ini kita belajar cita-citaku menjadi anak yang soleh pada subtema indahnya saling menghargai. Itu pelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kita pelajari, coba lihat tentang indahnya saling menghargai. Pertama, tujuannya adalah meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia cerminan dari iman. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian lagi ya, keduanya kita dapat menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Kemudian tujuan berikutnya pembelajaran kita hari ini memahami makna perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keempatnya kita dapat menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuannya dalam pembelajaran kita yang berjudul subtema ini indahnya saling menghargai. Coba lihat dan perhatikan pada gambar. Ini adalah orang-orang yang beda, ya. Karena makanya judul kita itu indahnya saling menghargai. Karena orang-orangnya beda. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, kemudian rambutnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu adalah suatu perbedaan. Nah, dalam satu perbedaan itu, makanya kita belajar bagaimana cara menghargai ya sesama yang berbeda. Nah, coba anak-anak nanti perhatikan di depan ini, simak ya. Setelah penyimakan penjelasan ini nanti kita akan ada diskusinya. Nah, dalam proses pembelajaran indahnya saling menghargai ini itu ada teknik penilaian yang akan ibu ambil ya. Pertama, teknik penilaiannya nanti kita akan mengadakan suatu kelompok, membentuk kelompok. Kelompoknya kelompok 1
1, 2, dan 3. Itu teknik penilaiannya. Kemudian itu teknik penilaian secara kelompok. Kemudian secara individunya, Ibu menilai pengetahuan kamu. Setelah kamu mempelajari ini, pengetahuan kamu bawa buku paket? Bawa ya. Nah, setelah nanti Ibu menilai pengetahuan kamu sampai mana pengetahuan kamu yang kamu dapatkan dari memperhatikan gambar. Itu nanti Ibu suruh kamu mengerjakan tugas di buku paket. Tuh ya, itu cara teknik penilaian. Jadi kamu disuruh, kamu silakan memecahkan masalah dari hal diskusi itu nanti. Nah, baiklah anak-anak, coba perhatikan. Judulnya, indahnya saling menghargai. Ya, siapa yang sudah jelas? Di papan tulis jelas? Jelas ya. Nah, semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi yang pertama kita. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita ini, ya. Kita ini, ya. Kemudian Allah menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Maksudnya bentuk dan rupa yang berbeda. Sama tayangan yang pertama ini, ada yang berkulit hitam, putih, kemudian ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian ada yang cantik, ada yang buruk. Semua perbedaan itu adalah tidak menjadi masalah. Nah, ada yang putih di sana sudah dijelaskan, ada yang hitam, tinggi, rendah, berkeriting, berambut lurus, semuanya adalah serupa di mata Allah, ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan karena pembelajaran kita ini mengenai menghargai, jadi semuanya sama. Tinggal ada beberapa nanti. Nah, apa kita memasuki berikutnya? Apa pengertian menghargai? Ayo, siapa yang membacakannya? Ada yang membacakan? Silakan baca, ini apa? Nisa? Ya, coba bacakan. Apa pengertian dari menghargai? Silakan Nisa. Nah, ini ya. Apa arti menghargai? Menghargai adalah ketika kita tidak menganggap keadaan atau seseorang secara sepele atau sebelah mata. Sikap saling menghargai adalah sikap toleransi sesama umat manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, di mana seseorang menganggap keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungan sama seperti dirinya, tidak saling bermusuhan atau merugikan antara sesama manusia lain. Iya, itu pengertian dari menghargai. Artinya tadi, ketika kita menganggap keadaan atau seseorang secara sepele atau sebelah mata, ya, sikap saling menghargai adalah sikap toleransi sesama umat manusia. Jadi toleransi sesama umat manusia. Umat manusia itu beragam agama, suku, adat, ya. Ada yang beragama Islam, ada beragama Kristen, Hindu, Buddha, kemudian ini Kristen Protestan, banyak agama. Nah, itu harus kita hargai. Ya, bagaimana cara kita menghargainya? Itu banyak cara. Pertama, ya, kita ketika mereka dalam beribadah, kita membiarkan mereka dan tidak mengganggunya. Ya, kita juga ketika kita dalam sholat, mereka juga tidak mengganggu kita. Itu cara menghargainya. Kemudian perbedaan secara di lingkungan kita. Ada yang warna kulitnya putih, ada hitam, kemudian berambut ini keriting, kemudian ada cantik, ada yang jelek, semuanya adalah berbeda. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Asalkan kita saling menghargai, ya. Nah, itu adalah pengertian menghargai. Nah, di sini sikap saling menghargai ada beberapa. Pertama, ketika kita
menghargai pendirian orang lain, tidak bisa diubah. Ya. Tuh. Kemudian lagi menghargai keyakinan orang lain. Nah, keyakinan orang lain itu adalah kepercayaan. Seumpamanya dia beragama Kristen, kita tidak boleh menghindari, ya, atau menyakiti mereka, mengolok-olok mereka, tapi kita menghargai mereka dengan sebaik mungkin, ya, sama seperti mereka menghargai kita. Kemudian menghargai pendapat ketika kita dalam berdiskusi atau musyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, ya, walaupun pendapat itu tidak sesuai dengan kita, tapi kita tetap menghargainya. Nah, itu. Jadi ada 3 sifat saling menghargai. Pertama, apa tadi? Menghargai pendirian orang lain. kemudian menghargai Keyakinan orang lain. ketiga, menghargai Pendapat orang lain. ya. Nah, itu ya. Jadi di dalam pembelajaran indahnya saling menghargai ini, Allah juga menurunkan dalam surah An-Nisa ayat 86, ya. Artinya, ya, Ibu bacakan artinya. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya. Allah menyuruh kita, jika orang menghormati kita, maka kita harus membalasnya dengan menghormati juga. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 86, Allah itu menyuruh kita tidak membedakan satu sama lain. Ya, kita disuruh untuk saling menghargai, karena di dalam bumi kita ini, di dunia ini banyak perbedaan-perbedaan, namun kita disuruh untuk saling menghargai, ada toleransinya, ya, tidak saling menyakiti. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Pertama, supaya tidak menyakiti orang lain, apa itu? Ucapan dengan lisan, ya, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Umpamanya kita ambil di kelas ini, supaya ada yang wajah cantik atau buruk, kaya atau miskin. Ah, kamu miskin, itu tidak boleh. Ya, jadi kita harus menjaga lisan. Kemudian kedua, dari perbuatan kita itu baik-baik saja dengan yang berbeda, tidak membedakan. Jadi tidak ada suatu hal perselisihan nantinya. Kemudian lagi, nah ini mencium tangan. Apa maksudnya ini, Bu? Kalau mencium tangan, apabila perbedaan orang tua kita berteman dengan yang kawannya beda agama, kita tetap menghormati, apalagi seusia kamu, harus menyalaminya, ya, dengan cara mencium tangannya. Itu adalah bentuk suatu menghargai, tuh, ya. Kemudian lagi, ya, menyambut tamu. Nah, menyambut tamu, apabila kedatangan tamu di rumah, kita tidak boleh membedakan, ah, ini si miskin seumpamanya, tidak usah diterima, itu tidak boleh. Tidak ada kata perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu semua sama. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan, ketaatan perintah, ya, manusia tersebut terhadap Allah. Tuh, ya. Nah, jadi di sini mari saling menghormati dan menghargai, terutama ada 2, ya. Saling menghargai dan menghormati ini ada berbagai agama. Ada agama Kristen, ada agama Buddha, Hindu, Islam, dan agama yang lainnya. Jadi bersatu, ya, supaya tidak terjadi perselisihan, pertengkaran semacam atau ketidaknyamanan atau ketidakamanan. Nah, setelah mempelajari ini, maka akan kita, manusia itu akan bersatu dan negara kita aman, ya, tidak ada jadi permusuhan. Tuh. Jadi itulah pembelajaran kita, ya, di sini. Jika bisa
terjadi perselisihan dan saling menyakiti. Itu adalah kerugian dari tidak saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai. Coba lihat di depan itu adalah bermacam-macam bentuk rupa manusia. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ini berkumis, berhijab dan sebagainya. Itu semuanya sama, bentuknya sama, dan kita tidak boleh membedakan satu sama lainnya. Itu ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, nanti jangan lupa apa yang kita lihat, apa yang kamu amati di depan ini, nanti ada sesi diskusinya. Ya, nanti kita akan bentuk mejanya, kita berdiskusi. Ya, berdiskusi tentang beberapa apa alasannya, nanti akan ibu kasih problem masalahnya, ya, masalah yang akan kamu diskusikan, ya. Nah, coba. Nah, untuk pembelajaran ini nah, baiklah ya. Tadi kita sudah memperhatikan pembelajaran tadi cara menghargai. Nah, sekarang coba kamu diskusikan ini permasalahannya, kalian buat ya. Nah, ini Bu bagikan, tolong diskusikan nanti ya ke bangkunya masing-masing. Silakan diskusi. Kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang saling menghargai. 1. Menghargai dan menghormati pernyataan hari besar agama lain di lingkungan tempat tinggal. 2. Saling silaturahmi antara tetangga walaupun berbedaan agama atau suku. 3. Tidak boleh berkata kasar yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Itulah tadi diskusi kami dari kelompok 1. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini silakan kamu boleh duduk. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 2. Manfaat menghargai atau menghormati pada video pembelajaran tadi. Diskusi atau hasil diskusi kami. 1. Kehidupan yang damai dalam lingkungan. 2. Kerukunan dapat terjadi. 3. Hidup menjadi tentram. 4. Mendapat pahala karena toleransi adalah perbuatan yang terpuji. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, hasil diskusi kami hari ini tentang contoh sikap saling menghargai adalah: 1. Ketika teman kita melaksanakan ibadah, kita harus menghargai. 2. Kita harus menghargai dan menghormati perayaan hari besar agama lain di lingkungan kita. 3. Kita harus menghargai pendapat orang lain dan pendiriannya. 4. Kita harus menjaga ucapan, perbuatan, dan silaturahmi agar tidak menyakiti. Itulah tadi hasil dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendengarkan. 2. Kita menerima pendapatnya sesuatu sudut pandang. 3. Tidak memotong pembicaraan. Iya, pintar. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan, Dosa. Menghargai adalah Nah, siapa yang menjawab? Iya, pintar, Adia. menghargai setiap perbedaan suku, bahasa, agama yang ada di lingkungan kita. Iya, pintar. Betul tadi ya, pertanyaan dari kawannya. Menghargai orang lain itu adalah sangat penting. Kegunaan manfaatnya apa? Supaya kita tidak terjadi permusuhan atau perpecah belahan. Jadi kita selalu damai dalam persatuan, terutama persatuan Indonesia. Ya, itu tadi ya penilaian pengetahuannya. Ibu sudah melihat. Silakan nanti dikumpul dengan ibu. Ibu mau melihat dan menilai. Ya, ibu menilai sekarang ya. Nah, ibu sebutkan. Lolita, berapa nilainya yang benar? 8, Bu. 8. Nesa, 7, Bu. 7. Kemudian Adia. 7, Bu. Ya. Tuh ya. Nah, itu sudah ibu nilai. Penilaiannya. Baiklah anak-anak ya. Kita tadi sudah belajar panjang tentang pembelajaran ini. Sekarang masih semangat? Tegak, kita tepuk semangatnya. Ya, semangat selalu ya. Ayo, depan silakan tegak. Masih ingat tepuk semangat ya? Masih. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Nah, anak-anak yang sangat ibu sayangi ya. Tadi kita belajar sangat panjang sekali. Di sini ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, silakan Nesa. Kesimpulan materi indahnya saling menghargai adalah 1. Kita hidup berbagai suku, bangsa, adat, dan agama. Jadi, kita harus saling menghormati setiap perbedaan-perbedaan. Iya, menghargai perbedaan dari segala bentuk perbedaan sesama manusia. Ya, benar kata Mesa tadi. Dalam pembelajaran kita indahnya saling menghargai, itu banyak perbedaan, terutama suku, bangsa, agama, dan adat. Dan itu harus kita toleransikan dengan diri kita supaya tidak ada perbedaan. Jadi kita tetap satu, bersahabat menuju suatu ketentraman dan kedamaian. Tidak ada penentang. Ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, karena kita sudah menyimpulkan materi, ya kesimpulannya sudah tadi disimpulkan sama Mesa, berarti sudah Pak? Sudah paham ya. Jangan lupa sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, minggu depan kalian buka buku paketnya, kalian pelajari tentang cara menghargai dan menghormati orang tua. Ya, di rumah dibuka ya bukunya. Nah, untuk menutup ya, kita menutup acara ini, kita baca surah pendek, surah Wal Asri. Nah, sekarang tangan semuanya di atas meja. Ya, di atas meja. Nah, sebelum kita menutup acara ini, mari kita membaca surah pendek, surah Wal Asri.